tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teacher lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Tunggu ya. Assalamualaikum kakak. Kali ini belajar dengan teacher Kiki terkait dengan pembelajaran social studies. Interaksi sosial. Pertanyaan besar yang akan terjawab di akhir proyek yaitu bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap keberlangsungan kehidupan dan apa yang terjadi bila manusia dibatasi untuk melakukan interaksi sosial seperti yang terjadi saat situasi pandemi seperti ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, berikut ada beberapa materi yang akan kita sampaikan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial. Ada 3 poin. Yang pertama, memiliki sifat gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Yang kedua, melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya, contohnya memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, adanya kontak sosial dan komunikasi sosial, seperti melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seseorang, biasanya lebih dari 2 orang atau lebih. Berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelaku dengan simbol-simbol yang disepakati, dan terakhir adanya suatu tujuan tertentu. Berikutnya kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada 4, yang pertama imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi itu sendiri merupakan proses di mana seseorang mencontoh orang lain atau kelompoknya. Nah, berikutnya sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan terakhir, simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Berikutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif, proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Yang berikutnya disosiatif, di mana proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Nah, itu tadi beberapa pemaparan terkait dengan pembelajaran interaksi sosial. Nah, kakak bisa melihat dan mengerjakan activity-nya yang akan disampaikan pada Google Classroom. Terima kasih kakak atas perhatiannya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.